Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farjan umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insur wahfadhu ayyidna natalawatan bil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Baik, saya selaku pemateri pertama di makalah Psikologi Perkembangan. Di materi pertama ini kami akan membahas tentang kemampuan kognitif dewasa pada masa dewasa tengah atau dewasa parubaya. Namun di sini kami akan memaparkan atau menjelaskan tentang intelijensi atau kemampuan kognitif dewasa dari segi pendekatan pemrosesan informasi. Adapun intelijensi dari segi IQ maupun skor IQ kami tidak akan membahas di sini karena banyak sekali perdebatan. Ada yang mengatakan intelijensinya pada masa itu tetap, ada yang mengatakan menurun. Jadi banyak sekali perdebatan. Dan di sini kami akan bahas tentang intelijensi dari segi pendekatan pemrosesan informasi. Baik, yang pertama yakni di dewasa tengah, pemrosesan informasi baru atau mempelajari hal-hal baru itu menurun. Ketika sudah memasuki usia parubaya, pemerolehan informasi-informasi yang bersifat baru itu menurun, ya, berkurang. Kemudian yang kedua yakni kapasitas working memory di usia parubaya berkurang, ya. Itu biasanya. Jadi ketika sudah memasuki usia parubaya, kapasitas working memory pada saat itu berkurang, ya. Bukan turun drastis, ya, berkurang. Ya, kembali ke yang pertama tadi, juga masuk ke ingatannya memori ketika sudah memperoleh informasi-informasi yang bersifat baru, kemampuan mengingat saat itu secepatnya itu berkurang, ya, tidak cepat tangkap. Kemudian yang ketiga yakni keahlian, ya. Ketika sudah memasuki usia parubaya, keahlian seseorang justru di sini meningkat secara totalitas. Yang dimana ketika sebelum masa parubaya, keahlian yang contohnya seperti bermain gitar, ketika sebelum memasuki usia tengah biasa saja. Namun ketika sudah mencapai usia parubaya, usia 40 sampai 50 atau 60 tahun, keahliannya meningkat. Di sanalah karir seseorang terlihat. Karena kenapa? Ya, disebabkan karena sering mengulang, ya. Kita sering ingat bahwa repetisi is the king atau the power of 10.000 jam. Nah, jadi bagi orang yang ingin menguasai satu bidang tertentu, maka dia harus mencapai 10.000 jam dalam hidupnya terlebih dahulu. Atau biasa sering kita dengar pepatah mengatakan iqra harfan karir alfan. Baca satu kali, ulangi 1000 kali. Kemudian yang keempat atau terakhir yakni terkait problem solving atau kemampuan memecahkan masalah praktis, ya, di sini. Jadi di usia tengah, kemampuan memecahkan masalah-masalah yang berbau praktis itu bisa terselesaikan atau bisa terpecahkan. Kenapa? Ya karena sedari dulu dia sering mengalami, ya, banyak sekali pengalaman yang dia alami, baik itu masalah yang besar, menengah, kecil, itu sering dialami, sehingga ketika sudah memasuki dewasa parubaya ini, kemampuan memecahkan masalah itu secara cepat, secara totalitas, secara praktis dia bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Baik, 4 tadi adalah sedikit gambaran tentang kemampuan atau intelijensi dewasa madya dari segi pendekatan pemrosesan informasi. Adapun intelijensi dari segi IQ maupun dari skor IQ nanti kita akan diskusikan di pertemuan yang akan datang. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Zainal Abidin dari kelompok 7, yang pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas kami dari psikologi perkembangan, yaitu adalah kreativitas kognitif dewasa madya. Dewasa madya atau usia parubaya merupakan tahap perkembangan di mana manusia itu memasuki umur 50 sampai 60 tahun, yang mana terjadi
perkembangan fisik, mental, dan kognitif. Pada tahun 1980-an, seorang mengemukakan perkembangan fisik, mental, dan kognitif dewasa media. Yang pertama itu adalah perubahan fisik. Hal ini meliputi untuk mau melakukan penelitian akal dan penyesuaian manusia normal pada masa media. Yang kedua adalah perubahan minat. Pada perubahan minat, seorang sering sekali mengasumsi tanggung jawab warga negara dan sosial. Yang ketiga adalah tugas penyesuaian dan tugas kejujuran. Pada tugas penyesuaian dan tugas kejujuran ini ada sering sekali berkisar pada pemantapan dan pemeliharaan standar hidup seorang yang relatif mapan. Dan yang terakhir adalah yang keempat adalah tugas-tugas yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Yang paling penting dalam tahap ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan seseorang dengan pasangan yang menyesuaikan diri dengan seorang yang lanjut usia dan membantu seorang remaja untuk menjadi remaja yang bertanggung jawab dan menjadi remaja yang baik. Sekian mungkin dari kami, cuma ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma biqul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.